Selamat datang kembali ke seri Breakdown bersama Bung Bram. Dan kembali kita sampai pada bagian kedua dari Breakdown UFC 254, yaitu Khabib Nurmagomedov melawan Justin Gaethje. Setelah kita melakukan breakdown pada gaya bertarung Khabib Nurmagomedov pada episode yang sebelumnya, kali ini kita akan melakukan breakdown pada gaya bertarung dari Justin Gaethje dan bagaimana Justin Gaethje bisa memberikan ancaman kepada Khabib Nurmagomedov. Sebelum kita mulai, maka kita akan coba melihat dahulu bagaimana rekornya seorang Justin Gaethje ini. Justin Gaethje memiliki rekor bertarung 22 kali menang dan 2 kali kalah. Dia memang memiliki latar belakang pegulat, namun dia lebih dikenal dengan striking dan KO-nya, terutama dengan gayanya yang suka jual beli pukulan. Setelah dia mengalami 2 kali kekalahan berturut-turut dari Eddie Alvarez dan Dustin Poirier, dia terlihat bermain lebih cerdas. Dan ini lebih nyata pada pertarungan terakhirnya melawan Tony Ferguson. Perubahan ini menurut saya bisa menjadi kunci dari kesempatan Justin Gaethje dalam melawan Khabib Nurmagomedov, yang tentu saja kita akan bahas lebih lanjut di video ini. Pertama-tama kita akan membahas dulu bagian dari stand up dari pertarungan ini. Untuk membahas stand up ini, tentu saja kita akan melihat hal yang paling mendasar, yaitu cara bermain Khabib yang tidak banyak berubah dari dulu, yang kelihatannya juga akan sama lagi pada pertandingan ini, yaitu dia akan memojokkan lawan sampai membelakangi cage, kemudian dia akan shoot untuk takedown dan menggunakan cage untuk menjatuhkan lawan, dan kemudian tentu saja ditahan di bawah dan ground and pound. Jadi kunci Justin Gaethje dalam pertarungan ini adalah untuk menggunakan footwork-nya untuk tidak membelakangi cage dan terus dia mengontrol bagian tengah dari cage. Oke, kita tahu teorinya memang begitu. Semua orang juga tahu, yang udah pernah melihat Khabib bertarung pasti juga tahu. Tapi tentu aja ini prakteknya akan sulit. Kita udah lihat banyak fighter juga mencoba. Kita udah melihat Conor McGregor sudah pernah mencoba, Justin Poirier juga sudah mencoba, Michael Johnson juga sudah mencoba, tapi tentu aja semuanya juga nggak bisa bertahan lama karena prakteknya juga seperti yang saya bilang tadi, prakteknya juga memang sulit. Selain itu, game plan Khabib juga berkisar pada memberi tekanan kepada lawan. Namun ada momen di mana lawannya itu berhasil memberikan tekanan balik. Di situ juga Khabib terlihat beberapa kali menerima damage. Dan dari situ pula lah kekuatan dari Gaethje. Dia akan memberikan tekanan balik kepada lawannya dan terus menekan, dan dia bisa terus memberikan tekanan bahkan dari jarak dekat sampai ke jarak clinch. Tapi yang harus berhati-hati, Justin Gaethje yang harus berhati-hati adalah dia tidak boleh overcommit waktu menekan Khabib terhadap cage. Karena dari sini pada saat dia lawan Khabib itu overcommit, di saat itulah Khabib biasanya dia juga akan change level, kemudian dia melakukan takedown-nya juga. Berbicara mengenai overcommitment, disinilah menurut saya perubahan dari Justin Gaethje. Ya, setelah dia kalah dari Dustin Poirier, atau saya suka menyebutnya sebagai Gaethje versi 2.0. version 2.0. Nah, ini yang akan menjadi salah satu kunci. Gaethje yang lama akan lebih cenderung untuk berlindung di balik double cover daripada menghindar. Dan tentunya ini akan menjadi makanan empuk bagi seorang Khabib Nurmagomedov, terutama dengan tipukan yang feintnya yang atas, dari pukulan dari strikes dari atas atau dia takedown ke bawah. Kenapa? Kita ada beberapa alasannya. Yang pertama, double covernya akan sangat membatasi pandangan. Jadi pada saat dia melakukan double cover itu,
sudut pandangnya juga akan sangat tertutup. Dia tidak tahu apakah yang datang itu adalah takedown. Dia juga tidak tahu yang datang itu apakah pukulan yang mana juga seperti apa juga tidak tahu. Dan terutama yang kita masuk ke alasan yang kedua adalah double covernya ini terbuka untuk uppercut. Dan kita tahu sendiri kemarin kita sempat bahas mengenai uppercut atau yang miring atau kita bilang eagle punch ya kemarin dari Khabib itu. Yang ketiga, kalau posisi double covernya itu sendiri, itu juga akan cenderung untuk membawa Justin pada posisi yang square, jadi rata dia. Nah, posisi yang rata ini akan membuat dia lebih rentan terhadap takedown. Itu semua adalah Gaethje yang lama. Nah, sekarang bagaimana Gaethje 2.0 ini? Nah, Gaethje 2.0 itu tetap memberikan tekanan yang sama. Tapi dia juga lebih taktis, dia lebih licin gitu. Bukan hanya sekedar double cover, terus habis itu terima pukulan saja, jual beli pukulan, nggak cuma itu. Tapi dia juga lebih bisa menghindar. Seperti juga kita lihat pada saat waktu melawan Cowboy dan juga pada saat melawan Tony. Dan ini pun terlihat pada statistiknya. Pada 3 pertarungan pertamanya di UFC, yaitu melawan Michael Johnson, melawan Eddie Alvarez, dan melawan Dustin Poirier, Gaethje menerima itu 10,7 significant strikes atau pukulan telak per menit. 10,7. Nah, sedangkan setelah dia Justin 2.0 ini, Justin Gaethje 2.0, Gaethje versi 2 ini, dia tuh hanya di 4 fight terakhirnya dia tuh hanya menerima 5,5 pukulan per menit. Jadi dia sudah mengurangi pukulan yang diterima itu sampai setengahnya. Ditambah lagi Gaethje 2.0 ini tidak hanya sekedar maju dan memojokkan lawan ke cage, tapi juga dia bisa juga memberikan perangkap nih, seperti membiarkan lawannya keluar dari corneringnya itu, dari sudut, tapi kemudian dia mengantisipasi gerakan tersebut dan menyediakan satu pukulan kencangnya dia untuk seperti kita lihat pada fight melawan James Vick dan melawan Edson Barboza. Nah, kemampuan Gaethje untuk bisa memberikan umpan ini pada saat lawan terpojok, ini menurut saya ini bisa menjadi salah satu kunci dari permainan dia untuk melawan Khabib. Karena Khabib itu selain dia nggak selalu kalau terpojok dia kemudian akan counter dengan takedown, tapi dia juga lebih sering dia akan berputar. Nah, pada saat dia berputar ini, dia mungkin juga akan mencoba untuk memasang perangkap-perangkap ini melawan Khabib. Lalu kita lihat dari sisi grappling. Pertama-tama kita mesti lihat juga latar belakangnya. Walaupun Gaethje itu lebih terkenal untuk memilih untuk baku hantam dari posisi berdiri, latar belakang Gaethje itu sebagai All-American NCAA Divisi 1 itu juga menempatkan dirinya sebagai fighter yang memiliki rekam jejak gulat terbaik yang pernah Khabib hadapi. Dan tentunya takedown defense dari orang yang tumbuh dari gulat pada level tersebut dan sampai pada level tersebut itu akan berbeda dari lawan-lawan Khabib sebelumnya seperti Conor atau Dustin Poirier atau Michael Johnson yang dia belajar gulatnya itu pada saat dia sudah di kemudian hari pada saat dia belajar MMA. Dengan latar belakang gulatnya ini itu sebetulnya terlihat juga dari sisi statistik atau angkanya. Dia memiliki takedown defense sebanyak 80% di UFC dan hanya pernah 2 kali dibawa ke kanvas. Kalaupun berhasil dibawa ke bawah, biasanya dia akan bisa kembali ke atas dengan cepat. Dan lawannya itu dari 2 kali dia di takedown ke bawah, lawannya itu hanya bisa menahan di bawah total sebanyak hanya 17 detik. Dengan ini, Gaethje harusnya lebih percaya diri untuk tetap komit pada strike-nya. Bukan overcommit, tapi tetap saja komit
tetap saja dengan power shots-nya itu. Namun yang harus dipertimbangkan juga adalah fighter-fighter lain yang Khabib hadapi sebelumnya. Mereka juga memiliki takedown defense yang nggak main-main. Tinggi-tinggi semuanya. Kita ambil contoh beberapa aja. Michael Johnson 79%. Edson Barboza 78%. Dan Conor McGregor 70%. Kembali, pertanyaannya, kenapa kok orang-orang dengan takedown defense setinggi ini bisa dijatuhkan ke bawah oleh Khabib dan kemudian jadi bulan-bulanan Khabib? Seperti pada video breakdown saya yang sebelumnya, ini terutama karena Khabib itu bukannya karena dia akurat, tapi karena dia tuh terus melakukan bantingan, terus takedown, terus dia beruntun terus aja, beruntun tanpa henti. Dan sampai pada satu saat lawannya emang karena udah capek, dia menyerah, kehabisan tenaga sebelum dia betul-betul bisa lepas dari Khabib. Jadi ini bukan hanya masalah teknik saja, tapi masalah tangki bensin, masalah stamina, masalah tenaga. Nah, pertanyaannya adalah apakah Gaethje bisa mengimbanginya? Khabib itu sekarang sudah menempatkan dirinya sebagai rajanya kardio yang tangki bensinnya paling gede di UFC. Gimana dengan Gaethje? Nah, walaupun kita tahu nih Gaethje itu suka menekan lawannya dengan pukulan dan tendangan. Pokoknya dia sama juga kayaknya, overwhelm, bikin lawannya kewalahan. Tapi tidak seperti Khabib. Dia juga terlihat melambat di ronde-ronde akhir. Bahkan Gaethje sendiri pernah mengakui nih bahwa dia itu memilih striking itu karena dia tidak memiliki kardio yang cukup untuk bergulat di MMA. Lalu bagaimana pertarungan ini akan berlangsung? Ronde-ronde awal itu akan menjadi kunci bagi Gaethje untuk membatasi pergerakan Khabib. Dia harus mendaratkan strike-nya ini secara efektif, terutama low kick-nya ini. Dan low kick-nya menariknya adalah dia bisa mendaratkan low kick-nya dari jarak dekat. Dan keras itu, keras benar-benar. Dan kalau dia sudah berhasil mengurangi mobilitas Khabib, maka keunggulan Khabib dari segi gas tank tadi di ronde-ronde akhir itu juga bisa dikurangi. Perlu diingat juga kalau sampai Gaethje bisa dibawa ke bawah, terutama di ronde-ronde awal, ini akan sangat mengurangi efektivitas dari pukulan-pukulan Gaethje. Dan kita sudah melihat Khabib melakukan ini di fight-fight sebelumnya. Contoh paling jelas itu waktu melawan Conor. Conor pukulannya di ronde ketiga itu terlihat jauh lebih lemah, jauh lebih pelan setelah dipaksa 2 ronde dibawa ke bawah terus. Dan dia sama Khabib dipaksa untuk kemudian defend takedown dan berusaha untuk keluar terus. Jadi bagaimana pendapat teman-teman? Setuju? Tidak setuju? Sound off below di comment section. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya juga supaya tidak ketinggalan konten-konten breakdown seperti ini. Sampai jumpa lagi pada sesi breakdown berikutnya dan salam olahraga.